Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri Allah segala nikmat zahir dan batin, termasuk kita niat iktikaf, melapangkan waktu kita untuk mengkaji bahagian-bahagian dari ilmu agama. Nabi pernah berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la anta'udu wa tu'allimu baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-furaqah." Wahai Abu Dzar, pagi-pagi kau luangkan waktumu untuk belajar satu bab dari ilmu, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka ketika ada majelis taklim, sebagian ulama mengatakan, banyak yang berpendapat boleh kita tunda sholat isya, sholat wajib ketika majelis taklim belum selesaikan dulu, karena keutamaan sangat besar. Yang penting jangan sholat di luar waktu. Boleh kita masuk majelis taklim itu tidak usah lagi baca, tidak usah lagi sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi langsung duduk baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 3 kali. Karena keutamaan majelis taklim di atas ibadah-ibadah sunnah, ya. Karena yang paling ditakuti setan sebenarnya adalah apabila kita punya ilmu itu jadi cahaya penerang hidup kita dan kita tidak tersesat dengan ilmu itu. Maka orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah, sekedar ibadah. Dan ilmu ibadah tanpa ilmu, maka kualitasnya, nilainya sangat kurang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kesempatan ini saya akan membedah buku yang saya tulis ini. Sebelum saya bedah ini sedikit, saya ingin sampaikan begini. Di antara umat Islam ini masih banyak yang tidak paham beda dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tabligh, dengan ta'lim. Perlu saya sampaikan ini karena sebahagian alumni UIN saja S1 saya lihat kadang-kadang macam mana bahasanya, dia sebelum saya lihat belum matang keilmuannya, tapi dia sudah mengajar di depan orang ramai gitu ya. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kalau dakwah tabligh itu artinya mengajak, da'a itu artinya mengajak, mengundang, ya. Jadi kita merangkul, mengajak, mengundang. Kemudian tabligh itu menyampaikan, maka ada jemaah tabligh, ya. Nah, untuk dakwah tabligh ini secara umum ini hukumnya wajib bagi kita semua, ya. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau tak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tak bisa dengan hati. Jadi semua man ra'a, siapapun orang beriman. Jadi untuk amar ma'ruf nahi munkar semua kita harus terlibat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, ini mufti besar Mesir, beliau mengatakan dakwah tabligh ini tidak boleh berkaitan dengan khilafiyah. Nah, coba itu. Maka orang jemaah tabligh itu mereka enggak mau bicara khilafiyah, sudah benar adabnya, ajaran ulamanya. Kenapa? Karena dakwah itu harus berkaitan dengan hal-hal yang disepakati baik buruknya. Nah, jadi kalau tidak disepakati baik buruknya, jangan didakwahkan khilafiyah, apalagi kita maksain pendapat, nanti umat Islam ini pecah. Ya. Jadi berdakwah itu semua orang awam boleh. Baru belajar agama kita setahun atau belajar agama 3 hari udah boleh dakwah, udah boleh. Yuk sholat yuk, ngajak sholat. Semua orang sepakat ulama itu sholat ke masjid itu baik. Kalau ada orang korupsi, kamu jangan kayak gitu, itu yang masyarakat, boleh dilarang. Ada orang mau berzina, buka aurat, kita larang. Semua kita harus terlibat ini.
Semua yang awam mau apa? Inilah yang dibahasakan Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ada tahu hadis kita, aku tahu hadis begini, kemarin ku baca di buku ini, boleh sampaikan. Tak ada masalah. Ya. Ini dakwah, tabligh. Harus yang disepakati baik buruknya. Yang baik itu mengajak orang sholat, ngajak puasa, berbakti pada orang tua, taat pada pemerintah selama tidak berlawanan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, ini kita semua harus terlibat. Mencegah orang mencuri, merampok, berzina, ini semua terlibat supaya jangan terjadi kerusakan. Tetapi ketika taklim, mengajar itu harus orang yang berilmu. Tidak boleh orang awam. Kalau orang awam mengajar ilmu, dikhawatirkan nanti orang sesat, dia banyak salah. Makanya Imam Ali, ada sahabat ngajar seperti ini. Lalu Imam Ali lewat. Tanya, kamu sudah paham gak ilmu nasikh mansukh? Belum ya Ali. Waduh, nanti kamu sesat dan menyesatkan, katanya. Dia ngajarkan Quran, tapi ulumul Quran dia tidak paham. Salah satu ulumul Quran yang tak paham dia nasikh mansukh. Maka dia nanti akan menyesatkan orang. Ayat yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus mansukh, itu masih diberlakukannya. Itu yang buat sesat dia nanti. Ya, inilah makanya untuk mengajar ini tidak boleh orang awam, harus memang ahli ilmu. Kadang-kadang kita juga perlu belajar dengan orang Syiah. Kenapa di Syiah itu, walaupun mereka katakanlah dulu dalam pandangan kita sesat, kenapa di sana mereka internal tidak ada perang pemahaman agama, tidak ada chaos ribut? Karena mereka sifatnya yang memberikan fatwa, mereka imamah, yang memberikan fatwa harus ulama wilayah fakih, yang ulama yang memang ahli ilmu sudah 40 tahun belajar agama, itu yang boleh berfatwa, mengajar. Jadi masyarakat aman, tenang, gak ada masalah. Nah, maka kalau kita mengkaji buku ini sunnah bid'ah, ini khilafiyah, ini tidak boleh. Kalau bahasa saya, Bapak tidak boleh ini membincangkannya nanti sesama orang awam, nanti berkelahi. Dan kalau membincangkannya harus kita punya ilmu hadis, punya ilmu fikih, mengerti sejarah Islam karena ada hadis berkaitan dengan asbabul wurud, sejarah turunnya hadis. Punya ilmu mantik kalau kita bicara definisi sunnah, bid'ah, harus ngerti kita mantiknya. Ya. Dan kita harus punya ilmu, ya harus memang punya ilmu yang berkaitan dengan ini. Sampai kita harus mengerti bid'ah. Arti bid'ah itu apa menurut bahasa Arab dan menurut bahasa Quran. Quran itu menggunakan kata bid'ah, apa artinya? Sampai begitu kan? Ini kalau kita mau supaya apa? Supaya tidak terjadi chaos. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, idza wusidul amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat hancurnya. Kenapa hancur? Ya karena pemahamannya nanti sesat menyesatkan. Banyak yang salah, akhirnya ribut, berkelahi. Nah, kenapa? Yang menyampaikan tidak ahli ilmu. Tapi kalau dia sampaikan dengan ilmunya, keahliannya, nah kita lihat lagi ilmu ini, bagaimana ilmu yang ini, nah, kita lihat analisis. Nah, tapi di dalam adabnya, kita orang awam tidak boleh mempertentangkannya itu gitu. Kita kalau bahasa saya, dalam hal furu ini kita bisa milih, ulama ini ngomong gini, oh ini dalilnya mana, ini yang ini, logikanya dalilnya mana, ini. Udah tinggal milih saja. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, tidak ada keributan, tidak ada perpecahan begitu ya. Nah, hari ini saya cenderung kalau meja begini biasanya ini namanya kajian kan. Kajian itu ilmu. Kemudian biasanya kalau di atas itu cenderung kepada ceramah. Jadi ceramah, tabligh, dakwah itu beda dengan kajian ilmu. Kalau ceramah yang baik-baik, jangan khilafiyah dibahas, nggak boleh. Ya, apalagi kita memaksain pendapat ini bid'ah sesat, nggak boleh. Itu khutbah Jumat juga nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali yang sudah disepakati, kecuali nanti yang menyampaikan itu ahli ilmu dan dia hanya menjelaskan saja.
Ini pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini, dalilnya ini, selesai. Kita tinggal milih. Begitulah adabnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar. Nah, buku ini juga termasuk saya tulis dalam waktu yang lumayan lama karena melihat konteks. Nah, ini kita lihat di YouTube begini, kita lihat di kitab begini, kita lihat tingkah umat Islam begini. Ada yang awam, kadang-kadang ada yang masuk ke YouTube saya, mendebat saya lihat, kadang saya jawab, kadang enggak gitu ya. Macam-macam. Perjalanan panjang sehingga saya melihat ada kepentingannya ini untuk ilmu, untuk memahami. Karena yang dilarang dalam Islam ini adalah bahasa Tuhan kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu berbuat tanpa ilmu. Ya kalau kita beribadah pakai ilmu, kamu kenapa beribadah begini? Ya Allah, aku membaca hadis Rasulullah begini, engkau berfirman begini. Kita bebas. Ya, Imam Syafi'i memahami ayat ini begini-begini, aku mengikut beliau. Beliau memahaminya begini, aku setuju. Selesai. Tapi kalau kita dituntut Allah, kamu kenapa beramal gini? Kok pandai-pandaian? Ayo, siapa bertanggung jawab? Tanpa ilmu. Kan kita sudah dikasih akal. Paling tidak kita mengatakan, aku baca kitab gini, tahu dari ustadzku begini, kata ustadzku begini-gini. Ustadz kita dipanggil, sini kamu. Betul kak kamu ngomong gini? Mana? Betul. Kamu dapat dari mana? Dari ini kitab ini. Ada pertanggungjawaban. Itulah pentingnya tadi sanad itu. Kalau dia pertanggungjawabannya sampai ke Nabi, ada hadisnya, ada ayatnya, selesai. Kita tidak dipermasalahkan oleh Allah gitu. Ya, itulah namanya berilmu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah. Kenapa ini dipahami secara berbeda sunnah dan bidah ini? Saya ingin katakan begini. Sunnah bidah ini sebenarnya kalau kita baca lacak sejarah, masalah bidah ini sudah selesai dengan adanya fikih 4 mazhab. Menurut pengamatan saya sejarah, maka di zaman Abbasiyah ini sunnah bidah itu tidak ada polemik besar, tidak ada pertengkaran besar. Ya, zaman Umayyah tidak ada, zaman Abbasiyah, zaman Imam Hajjaj tidak ada. Kenapa? Sudah didudukkan itu ilmunya, ilmu hukum Islam, fikih yang 5, ilmu hukum taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nanti semua hukum kembali ke 5 ini. Kapan polemik ini mulai muncul? Nah, ketika kita baca sejarah, mulai munculnya polemik ini, mulai banyak orang yang sesat. Dipahami ulama banyak sesat, lalu mulai dibuatlah konsep bid'ah. Banyak orang buat bid'ah, ada yang banyak melampaui batas. Ya, termasuk mazhab ini sebahagiannya ada yang terlalu fanatik sehingga mengabaikan ayat Quran, gitu kan? Menurut sebagian ulama. Maka muncullah ini. Maka muncullah kalau di Mekah ini muncul Muhammad bin Abdul Wahab yang menguasai penguasanya Ibnu Saud. Muhammad bin Abdul Wahab inilah salah satu ulama besar di Saudi yang mulai mempermasalahkan bid'ah ini. Sampai sekarang. Nah, maka pengikut-pengikutnya yang mengkaji nanti, saudara-saudara kita Salafi, Wahabi yang belajar di Makkah, di Madinah, itu nanti cenderung pemahamannya ke sana. Mereka lah ini yang paling banyak mempermasalahkan ulang. Ya, dipermasalahkan ulang masalah bidah ini. Ini kalau kita teliti sejarah. Nah, kenapa ini bisa terjadi perbedaan antara Salafi misalnya dengan Aswaja? Kita lihat dari akarnya. Pertama kita lihat dari definisi. Sunnah itu definisinya secara bahasa adalah kebiasaan. Kebiasaan itu ada yang baik ada buruk secara bahasa. Tapi karena disandarkan ke Nabi, maka kebiasaan Nabi dianggap baik karena Rasulullah SAW. Menurut istilah sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Jadi dalam ilmu hadis, ilmu sunnah, seluruh yang dikatakan, diperbuat, ditakrir Nabi itu namanya sunnah. Jelas? Nah, lalu kita pahami lagi, ternyata ustadz-ustadz saudara-saudara kita yang disalafi, ya, ustadz besarnya lah dulu kita katakan, seperti almarhum Yaji Jawas misalnya gitu kan. Salafi ini mulai mengambil definisi sunnah ini, membawanya ke wilayah akidah, ilmu akidah namanya. Sehingga nanti berbeda. Misalnya Yaji Jawas mengatakan, almarhum Yaji Jawas, apa kata beliau? Sunnah itu adalah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan Rasulullah dan sahabat baik tentang ilmu, iktikad, perkataan, perbuatan.
Nah, kalau yang disepakati dalam hadis tadi perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Ini dia masukkan baik sedang ilmu, iktikad, perkataan, perbuatan Rasulullah dan sahabat. Bergeser kan? Mulai definisinya agak beda. Nah, kalau kita lihat lagi di kitab Kun Salafin Alal Jaddah karya Abdus Salam, ini juga yang berarti masuklah kalian salafi. Ini juga definisi sunnahnya beda. Beliau di situ mengutip segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah Rasul dan para sahabat, ya, baik berkaitan akidah dan ibadah. Nah, coba beda definisinya kan? Segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, sunnah, ya, sunnah Rasul dan sahabat berkaitan dengan akidah, ibadah. Coba, sudah beda kan? Nah, inilah akar permasalahan, akar perbedaan. Dari definisinya saja sudah mulai beda. Padahal definisi sunnah yang awal disepakati itu dalam kitab hadis apapun Bapak baca nanti akan ketemu definisi ini. Ya, dalam ulumul hadis sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, takrir, sama dengan hadis. Lalu Asy-Syatibi menulis di kitab I'tisamnya, di kitab tentang bid'ahnya juga diambil, dia sebut ta'ammara alaikum abdun habasyian. Ada lapas habasyian. Walaupun yang memimpin kamu budak orang Habasyi, Ethiopia, budak hitam. Ya. Kenapa kamu harus taat pemimpin? Sebab nanti kalau kamu hidup sesudah aku, kata Nabi, panjang umurmu, fasayarallahu ikhtilafan katsira. Kalian akan lihat banyak ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku, wa sunnati khulafaur rasyidinal. Kemudian wa'adu 'alaiha bin nawajib, tamassaku, pegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, gigit dengan gigit jari gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi kamu buat-buat perkara-perkara baru. Wa kullu muhdas bid'ah, seluruh perkara baru bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah dolalah. Itulah hadis panjangnya, lengkapnya. Artinya apa? Ternyata Nabi mengucapkan kata-kata kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binnar. Kalau kita belajar asbabul wurud hadis, konteks pembicaraan, ternyata bicara Nabi tentang taat pada pemimpin. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa bid'ah ini lapasnya ini berkaitan dengan taat pemimpin. Banyak pemimpin buat ijtihad baru aneh-aneh. Berarti kalau begitu bid'ah itu sebenarnya bid'ah yang dibuat itu sebenarnya dalam hal politik. Kok bisa begitu, Ustaz? Kita cari hadis lain lagi penguatnya. Ternyata ketemu kita hadis penguat. Ketika saya meneliti ini, ketemu saya hadis Tirmidzi yang disahihkan oleh Albani. Pandang sahih hadisnya. Apa itu? Awwalu may yughayyiru sunnati rajulun min bani Umayyah. Orang yang pertama merubah sunnah. Merubah sunnah berarti buat bid'ah. Orang yang pertama merubah sunnah siapa? Laki-laki dari Bani Umayyah. Saya mau tanya, laki-laki Bani Umayyah masa itu siapa? Muawiyah. Kemudian Yazid dan turunannya. Betul nggak Muawiyah merubah sunnah? Kalau dalam sistem pemerintahan ini benar secara logika. Kenapa? Setelah Imam Ali selesai masuk ke Muawiyah jadi khalifah, setelah Muawiyah nanti dia robah sistem pemerintahan menjadi monarki, dia pilih anaknya. Abu Bakar milih anaknya enggak? Tidak. Umar tidak. Utsman tidak. Ali tidak. Tidak ada yang menurunkan khilafah kepada anaknya. Yang merubah siapa? Muawiyah. Berarti sunnah bid'ah yang pertama bid'ah dalam pemerintahan. Jelas kan? Berdasarkan dua hadis ini bisa dipahami? Konteks pembicaraan hadis bidah ini masalah pemerintahan. Dari situlah saya sebenarnya melihat pendapat Ibnu Taimiyah dan Syatibi ini lemah sebenarnya. Mana katakan bidah itu hanya ada dalam ibadah madu dan akidah atau akidah saja. Ada titik lemahnya kalau kita lihat sebabul wurud hadis. Maka saya lebih setuju pemahaman Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i apa? Seluruh
kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin nar. Imam Syafi'i memahami seluruh bidah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Yang dimaksud seluruh bidah sesat itu adalah bid'ah-bid'ah dalam semua hal, tetapi bid'ah itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ijma'. Itulah yang sesat. Kalau tidak bertentangan, tidak bisa dibilang bid'ah. Bidah yang sesat itu, yang haram itu yang bertentangan. Karena kalau sesat pasti haram, logikanya kan gitu. Ada nggak yang sesat yang tak haram? Ya nggak bisa. Yang membuat kita masuk neraka apa? Yang haram. Berarti semua yang sesat haram. Yang haram, yang sesat masuk neraka, yang bawa ke neraka, kan begitu bahasanya kan? Nah, di mana lagi kelemahan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang tidak sesat, maka dia telah berlawanan dengan kata-kata Nabi. Karena Nabi mengatakan seluruh bid'ah sesat. Inilah dipegang saudara kita di Salafi. Berkata Ibnu Taimiyah ini, maka bagi mereka tidak ada bid'ah hasanah. Siapa yang mengatakan? Oke, kita mau ikut pemikiran Ibnu Taimiyah. Benar gak ini? Kita uji lagi. Nah, tiba-tiba nanti dalam pembahasan di Majmu' Fatawa, tiba-tiba Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh. Loh, tadi katanya seluruh bid'ah itu sesat dan haram, masuk neraka. Kalau makruh dalam fikih tidak sesat dan tidak masuk neraka. Apa arti makruh? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, coba kita mau ikut dia nggak bisa juga. Kenapa? Karena tidak match gitu keilmuannya, tidak sinkron. Ini penelitian saya. Ya. Kok ada bidah makruh? Katanya semua bidah sesat. Ya kalau sesat haram dong. Kok ada yang makruh lagi? Berarti nggak benar konsepnya. Yang paling tepat itu menurut saya, pemahaman yang saya pahami, saya teliti, pemahaman Imam Syafi'i. Tapi Salafi menyalahkan Imam Syafi'i dalam hal ini. Mengikut Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i apa? Seluruh bid'ah. Bid'ah maksudnya itu apa? Seluruh perbuatan baru muhdas yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ijma'. Itulah yang haram. Kalau tidak bertentangan, bahwa hasanah, dia benar, dia baik. Jelas kan? Keilmuannya. Nah, disinilah makanya saya memahami Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Suwajin lebih kuat dalam memahami sunnah bidah ini ketimbang Salafi dan Ibnu Taimiyah. Ini penjelasan saya. Tapi kalau Bapak masih merasa lebih kuat Ibnu Taimiyah juga, silakan saja. Maka ini saya bilang kita kaji secara ilmu. Di sini tidak perlu bertengkar, kita kaji saja. Ini dalilnya, ini begini cara pikirnya, ini kelemahannya. Nah, ya, bisa dipahami? Baik. Sunnah perkataan perbuatan takrir. Oke, ini kan yang disepakati definisi. Kalau definisinya sunnah itu perkataan perbuatan takrir, maka dalam ilmu definisi kita butuh ilmu mantik. Karena definisi itu adalah bahagian dari mantik. Jami' mani. Kalau dikatakan Nabi dia perbuat ditakir Nabi sunnah. Mantiknya apa? Kebalikannya, pemukhalafahnya. Semua yang tak dikatakan Nabi, tidak ditakir Nabi, tidak diperbuat Nabi bid'ah. Benar? Benar secara mantik. Tetapi bid'ah itu bukan hukum fikih Islam. Bid'ah itu babnya bab hadis, ilmu hadis. Nah, di sini juga nanti kelemahan Salafi. Ya. Bid'ah itu babnya bab ilmu hadis. Nah, kita belajar agama harus profesional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita berhukum harus pakai hukum Islam, jangan pakai ilmu hadis. Ketika kita mau mengkaji hadis kualitasnya, baru kita pakai ilmu hadis. Kenapa tadi kita ambil definisi ilmu hadis memahami sunnah bidah? Karena sunnah bidah ini bidang ilmu hadis. Kita ambil definisinya yang disepakati, kita pakai. Mantiknya, ya mantiknya secara mantik begitu definisi. Jami' mani. Semua yang tak dikatakan Nabi tidak diperbuat, tidak takir bidah. Benar, bidah. Mudas. Tetapi kata Imam Syafi'i tadi, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran Sunnah Ijma', baru dia muhdas bidah yang haram. Kalau tidak bertentangan, dia bidah bisa berubah, baik, bisa sunnah, bisa Kalau tidak baik bisa haram, bisa makruh, kurang baik. Kalau dia baik, berarti sunnah atau mubah saja. Maka hukum bid'ah, sunnah bid'ah itu 5 dalam mazhab Syafi'i. Kenapa 5? Ya memang hukum 5.
Bidah sunnah bidah bukan hukum. Yang hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itulah hukum. Isbatu syai' ala syai'. Kenapa kita sebut sunnah bidah bukan hukum? Nah, kembali ke definisi. Sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi. Apa hukum solat 5 waktu? Solat zuhur tadi, apa hukumnya? Hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Nah, kenapa bilang wajib? Karena yang wajib itu hukum, sunnah itu bukan hukum. Kalau Bapak bilang sunnah, ya, sunnah itu hukumnya, itu salah. Apalagi dalam ilmu hadis, itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Perkataan perbuatan takdir Nabi. Itu perbuatan Nabi sholat zuhur. Loh, perbuatan Nabi emangnya kenapa? Kan bukan hukum perbuatan. Perbuatan itu mengandung hukum, dia bukan hukum. Paham? Perbuatan itu dijatuhi hukum, mengandung hukum, tapi dia bukan hukum. Yang dimaksud dengan hukum itu menetapkan isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, menetapkan satu perbuatan dengan hukumannya apa. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Itulah hukum. Hukumannya apa? Hukum itu mengandung hukuman. Hukumannya dosa. Salat rawatib ba'da zuhur dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa, tidak masuk neraka. Berarti meninggalkan sunnah yang sunnah perbuatan Nabi yang terhukum sunnah anjuran, tidak dosa, tidak masuk neraka. Nah, coba, itu fikih. Maka harus paham kita nih. Kalau nggak paham fikih, nggak paham ilmu hadis, nggak paham ilmu mantik, nggak paham asbabul wurud, sejarah hadis, inilah butuhnya kita banyak ilmu tadi. Itulah butuhnya memahami dengan ilmu. Jadi kita lihat dalam berbagai perspektif segi untuk mengkaji itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti hukum sunnah itu 5. Sunnah perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada yang wajib, sholat wajib. Ada yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Ada lagi yang makruh perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi yang makruh? Nabi mencium Aisyah waktu bulan puasa. Dicium Nabi Aisyah istrinya. Loh, ya Rasul boleh cium istri waktu bulan puasa? Oh jangan, aku beda sama kalian. Jadi pas Umar mencium istrinya ketakutan dia. Ya Rasulullah, aku tadi sudah buat dosa, ada apa? Tenang. Saya tadi mencium istri saya. Ini kan puasa. Nahan hawa nafsu. Saya telanjur nyium istri saya. Bagaimana ini? Apakah saya berdosa? Bagaimana kalau kumur-kumur? Kamu dosa nggak? Batal nggak puasa? Enggak ya Rasul. Sama, mencium juga. Yang batalin puasa hubungan suami istri. Nyium nggak? Makruh. Apakah mencium istri sunnah Rasul? Sunnah. Sunnahnya apa? Karena dikerjakan Rasul. Itu perbuatan Rasul. Tapi hukum melakukannya, mencontohnya menjadi makruh. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku, di kamarku ini, di tanahku. Ini kalau kita pakai hadis ini menjadi apa? Menjadi sunnah kan? Bahasa Nabi. Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Maka kuburan Nabi di rumahnya kan? Dekat Masjid Nabawi. Bapak mau nggak bilang sama istri, Dek, nanti kalau abang meninggal, kuburkan abang di kamar abang. Mau kuburan di kamar? Hah? Di tanah abang? Mau bapak begitu? Nah, itu kan jadi makruh. Dan ada sunnah Rasul itu yang haram kita contoh. Ini sunnah khususiyat. Nabi istrinya 9 atau 11 sama budak. Maria Kiptiah. Ya. Kita bolehnya berapa? Maksimal 4. Lalu ada orang mengatakan, aku kan mau contoh Nabi, 9 istriku, apa masalah katanya. Yang ku contoh Nabi, nggak bisa. Nabi sudah membatasi. Abdurrahman bin Auf, sini. Ada apa ya Rasul? Ini turun ayat, ambil istrimu 4, sisanya ceraikan. Nggak boleh lebih dari 4. Ini disepakati dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, jadi kalau hukum sunnah itu ada 5, mantiknya lagi kita pakai, maka bidah itu hukumnya ya 5, karena yang hukum itu hukum yang 5 itu taklifi gitu loh. Bidah itu bukan hukum. Muhdas itu perbuatan baru itu bukan hukum. Kalau sunnah itu meliputi semua hal, ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ada tentang ibadah mahdoh, ada tentang akidah, ada tentang muamalat, muasyarah, cara nikah, cara bergaul,
ada tentang apa namanya siyasah seperti tadi, kepemimpinan. Ini kan sunnah Rasul semua ini. Bagaimana strategi perang sunnah Rasul juga. Karena perbuatan Nabi kan. Kita pakai ilmu hadis. Nah, kalau sunnah ini meliputi semua hal, maka bid'ah itu meliputi semua hal. Inilah pendapat logika mazhab Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sunnah meliputi semua hal, perbuatan perkataan Nabi, kan perbuatan perkataan Nabi meliputi semua hal. Maka kebalikannya bid'ah maupun mukhalafahnya bid'ah yang meliputi semua hal. Cuman Salafi bilang ternyata bid'ah hasanah yang mereka sebutkan itu dalam hal muamalat semua, masalah semua, membukukan Quran, mendirikan pesantren. Oh enggak. Coba kaji secara rinci lagi. Ada dalam ibadah mahdo. Contohnya apa? Salat tarawih berjemaah 20 rakaat. Nabi tak sebut 20 rakaat, Nabi tak sebut jemaah. Itu dianggap bid'ah hasanah. Kenapa? Tidak dicontohkan Nabi kan? Nah itu muhdas. Jadi dalam masa sahabat, masa Umar ada, masa Abu Bakar ada bid'ah hasanah, masa Umar ada, masa Utsman ada. Ini kalau kita teliti ada semua. Masa Abu Bakar bid'ah hasanah apa? Kebijakan perang. Orang tak ngeluarin zakat, diperangi sama Abu Bakar yang enggak ngeluarin zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara zakat dan sholat. Diperangi. Ada nggak Nabi pernah memerangi orang yang nggak ngeluarin zakat? Nggak ada riwayatnya. Ini kebijakan politik, kebijakan kenegaraan. Berbeda sama Nabi kan? Umar bin Khattab sholat tarawih, Utsman bin Affan azan 2 kali dibuatnya. Berbeda nggak dengan Nabi? Berbeda. Itu bid'ah hasanah. Tapi dia dalam hal ibadah puruk-puruk-iyahnya, cabang-cabangnya, puruk-puruknya. Bukan dalam hal ibadah wajib, ibadah pokok. Nggak ada berani sahabat itu sholat subuh 2 rakaat berubah udah. Kita besok sholat subuh 10 rakaat. Kenapa? Supaya sehat umat kita. Karena 2 rakaat nggak bisa nyehatkan. Sebentar kali olahraganya katanya. Sholat subuh bukan olahraga. Ya kan? Tidak bisa kita main logika sini. Kalau dua, kenapa? Dia ibadah pokok. Gak bisa diganggu-gugat. Yang bisa itu yang puruk-puruk cabang-cabang. Nah puruk-puruk cabang inilah nanti yang muncul bid'ah hasanah namanya. Nah disinilah nanti letak perbedaannya ya dalam pemahaman Salafi dan Aswaja. Dan terakhir saya kasih contoh. Ini contohnya karena pembuka aja nih. Contoh lain ibadah puruk. Ini hari Selasa, ya kan? Kemudian habis zuhur kita ceramah. Bid'ah enggak ini? Ada enggak contohkan Rasul begini? Setiap Selasa ceramah. Ada enggak? Enggak ada. Berarti muhdas yang baru. Tak contohkan Nabi. Bid'ah sesat enggak? Haram enggak? Oh enggak. Kenapa dah haram? Itu harus ngerti kita kada hukum Islam pikirnya. Karena amalan ceramah begini, ini amalan puruk, amalan bebas waktu. Loh kenapa milih hari Selasa? Kenapa Pak Haji? Nggak tahu kita alasannya kenapa Selasa. Iya. Nggak tahu saja kita alasannya masih boleh. Udahlah Selasa. Mungkin pasti ada alasannya kan. Apalagi ada alasan hajat, namanya hajat syar'i. Udahlah hari Selasa ini hari banyak libur, hari apa macamnya. Misalnya kita kajian minggu lah, Ahad subuh, biar gampang. Ahad subuh itu kan orang nggak kerja kantor, jadi Ahad subuh banyak yang bisa hadir. Jadi ada namanya hajat syar'i. Dan ceramah begini amalan bebas waktu, tidak ada waktu wajibnya. Paham? Maka boleh kita milih, gitu loh. Itu yang membuat bid'ah hasanah itu. Boleh kita milih karena waktu wajibnya tak ada. Kalau sholat zuhur waktu wajibnya ada. Tadi dari jam 12 lewat dikit sampai nanti asar. Di luar itu nggak boleh kita robah. Rakaat wajibnya ada 4, nggak boleh kita robah karena rakaat wajib. Ya, kecuali sholat sunnahnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kenapa? Karena Nabi ada riwayat 2 rakaat, ada juga menganjurkan 4. Boleh, gak ada masalah, rubah dia. Dan itu sholat sunnah, bukan wajib. Ada riwayat. Kalau zuhur 4, ini tak pernah ada riwayat mengatakan Nabi zuhur 2 rakaat, kecuali sholat kasar. Sholat mukim tidak ada, maka tidak boleh kita rubah. Nah inilah harus paham kita kaidah fikih usul fikih ini. Secara ini. Maka saya sebut tadi memahami yang begini-begini tidak usah didebatkan. Kita diskusi begini, Bapak tanya saya jawab dengan ilmu, Bapak tanya saya jawab. Ya, karena saya memang S1 S2-nya syariah.
profesornya fikih kontemporer, walaupun sebenarnya saya S1 S2 itu lebih kepada hukum keluarga. Ya. Nah, jadi bidang saya di sini gitu. Jadi di fikih. Orang syariah itu belajar hadis, belajar fikih juga. Tapi orang hadis nanti dia sedikit belajar ahkamnya, tafsir ahkamnya sedikit, fikihnya sedikit gitu. Maka disinilah saya melihat ini penting untuk saya bahas. Baik, saya kira itu aja karena waktunya sudah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk. Yang penting kita beramal dengan ilmu supaya ada landasan kita, hujjah kita di hadapan Allah. Karena ilmu itulah menjadi hujjah dari kita beramal, ya. Sebaiknya seperti itu. Jangan beramal semata-mata ikut-ikutan sehingga kualitas amal kita baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa majlis kifarat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.